Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, diriwayatkan dari Ibnu Mubarak. Dia meriwayatkan dari seorang lelaki yang bernama Khalid bin Mi'dan bahwa ia berkata kepada Muadz, "Ceritakan kepadaku sebuah hadis yang pernah kau dengar dari Rasulullah SAW, yang kau hafal dan ingat setiap hari karena susahnya dan dalam maknanya." Muadz menjawab, "Baiklah." Kemudian Muadz menangis dalam waktu yang cukup lama, lalu berkata, "Betapa rindunya aku kepada Rasulullah SAW dan betapa rindunya aku ingin berjumpa dengannya." Kemudian Muadz melanjutkan, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang menaiki kuda, sedangkan aku berada di belakangnya. Kami kemudian berjalan bersama. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengadahkan wajahnya ke langit seraya berkata, 'Wahai Muadz, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu menurut kehendaknya.' Aku menjawab, 'Tentu wahai Rasulullah.' Rasulullah berkata lagi, 'Aku akan mengatakan kepadamu sebuah hadis. Jika kau bisa menjaganya, ia akan memberikan manfaat kepadamu. Tetapi jika engkau menyia-nyiakan, hujahmu di hadapan Allah akan terputus.' Wahai Muadz, sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Pada setiap langit ditempatkan 1 malaikat yang menjaganya. Dan pada setiap pintu-pintu langit terdapat 1 malaikat penjaga sebesar pintu langit. Malaikat pencatat amal naik membawa amal seorang hamba yang memiliki sinar yang cahayanya seperti matahari, sehingga ketika sampai di langit dunia, malaikat pencatat amal itu akan melipat gandakan dan membersihkan amal itu. Apabila telah sampai ke pintu langit malaikat, penjaga berkata kepada malaikat pencatat amal, 'Lemparkan amal itu ke muka pemiliknya. Aku adalah malaikat pemeriksa ghibah. Tuhanmu telah memerintahkan untuk tidak membiarkan amal orang yang menggunjing orang lain itu melewatiku dan lolos kepada malaikat selainku.' Selanjutnya malaikat pencatat amal naik membawa amal soleh yang bersinar dan telah dilipat gandakan dan dibersihkannya itu menuju langit kedua. Sampai di pintu langit kedua, malaikat penjaga berkata kepadanya, 'Berhenti, lemparkan amal itu ke muka pemiliknya, sebab ia hanya menginginkan gemerlapnya dunia. Tuhanku memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amalnya melewatiku.' Para malaikat pun mengutuknya hingga petang hari. Malaikat pencatat amal terus naik membawa amal si hamba yang bersinar-sinar dan berisi sedekah, puasa, dan amal kebaikan lainnya. Malaikat pencatat amal pun melipat gandakan dan membersihkannya. Sesampainya langit ketiga, seorang malaikat penjaga berkata kepadanya, 'Berhenti, lemparkan amal itu ke muka pemiliknya. Aku adalah malaikat pemeriksa takabur. Tuhanku telah memerintahkanku untuk tidak membiarkan amalnya melewatiku. Dahulu ia selalu merombongkan diri di hadapan manusia dalam setiap majelis mereka.' Setelah itu malaikat pencatat amal naik membawa amal si hamba yang bercahaya seperti cahaya bintang, yang berkilau di angkasa karena dipenuhi zikir dan tasbih ketika sedang menjalankan puasa, sholat, haji, dan umroh. Sesampainya di pintu langit keempat, malaikat penjaga berkata, 'Berhenti, lemparkan saja amal itu ke muka pemiliknya. Aku adalah malaikat pemeriksa uzub. Tuhanku memerintahkan aku agar hamba amalnya ini tidak melewatiku. Dahulu ketika ia berbuat kebaikan, ia selalu membanggakan diri karenanya.' Malaikat pencatat amal kemudian naik dengan membawa amal si hamba hendak diantarkan sebagaimana seorang pengantin perempuan hendak diantarkan kepada suaminya. Sesampainya di pintu langit kelima, dengan amal kebaikan serupa jihad, haji, dan umroh yang bersinar-sinar seperti matahari, seseorang malaikat penjaga berkata kepadanya, 'Aku adalah malaikat pemeriksa dengki. Dahulu ia sering dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain, dan ia murka terhadap apa yang telah diridhoi Allah. Tuhanku memerintahkanku untuk tidak membiarkan amal itu melewatiku.' Malaikat pencatat amal lalu naik dengan membawa amal si hamba berupa wudhu yang sempurna, sholat yang tertib, puasa, haji, dan umroh sehingga sampai ke langit ke-6. Malaikat yang diserahi menjaga pintu berkata kepada malaikat pencatat amal, 'Aku adalah malaikat rahmah. Lemparkan amal itu ke muka pemiliknya. Dahulu ia tidak pernah menyayangi sesama. Jika orang lain tertimpa musibah, ia hanya diam saja. Tuhanku memerintahkanku untuk tidak membiarkan amal itu melewatiku.' Lalu malaikat pencatat amal naik dengan membawa amal si hamba berupa infak yang banyak, puasa, sholat, jihad,
dan warok. Amal ini memiliki suara dan sinar seperti halilintar dan sinar kilat. Sesampainya di langit ketujuh, seorang malaikat penjaga berkata kepadanya, "Aku adalah malaikat yang mengurusi permasalahan sebutan-sebutan." Maksudnya adalah sifat ketenaran dan kemasyhuran di antara manusia. Sesungguhnya pemilik amal ini ingin selalu disebut-sebut dalam setiap majelis, merasa lebih tinggi di hadapan para pembesar. Tuhanku telah memerintahkan aku untuk tidak membiarkan amal itu melewatiku. Setiap amal yang dilakukan tanpa keikhlasan kepada Allah, maka amal itu adalah riya. Allah tidak akan menerima amal orang yang riya. Malaikat pencatat amal terus naik membawa amal si hamba berupa sholat, zakat, puasa, haji, umroh, akhlak mulia, tidak suka berbicara hal-hal yang tak berguna, dan zikir kepada Allah. Seluruh malaikat 7 langit itu menyertainya hingga tersibaklah semua hijab menuju Allah. Maka kemudian berdiri di hadapan Tuhan yang maha besar dan maha agung. Mereka mempersilahkan satu amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas yang masih tersisa dari amal hamba itu. Lalu Allah berkata, "Kalian adalah malaikat pencatat amal hambaku, sedangkan aku adalah pengawas apa-apa yang ada di dalam hatinya. Dia beramal bukan untukku, tapi untuk selain aku, dan aku tidak mengikhlaskan untukku. Aku lebih mengetahui apa yang ia inginkan dari amalnya. Ia berhak memperoleh laknatku. Ia telah memperdaya manusia dan memperdaya kalian, tapi ia tidak bisa memperdayaku. Karena aku maha mengetahui hal-hal gaib, aku juga yang maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Tidak ada satupun yang samar dariku, dan tidak ada yang bisa sembunyi dariku sesuatu yang tersembunyi. Aku mengetahui apa yang telah terjadi sebagaimana aku mengetahui apa yang akan terjadi. Aku mengetahui apa yang telah lalu seperti aku mengetahui apa yang akan datang. Pengetahuanku tentang umat terdahulu sama dengan pengetahuanku tentang umat yang akan datang kemudian. Aku maha mengetahui segala rahasia yang telah tersembunyi. Bagaimana hambaku ingin memperdayaiku dengan amalnya? Dia bisa saja menipu makhluk yang mereka tidak mengetahui hal-hal gaib, sementara aku adalah yang maha mengetahui hal-hal gaib, maka laknatku pantas baginya." Maka berkatalah 7 malaikat beserta 3.000 malaikat yang menyertai mereka, "Ya Tuhan kami, baginya laknatmu dan baginya laknat kami." Para penghuni langit pun menjawab, "Benar, baginya laknat Allah dan laknat orang-orang yang melaknat." Mendengar penjelasan ini, Muaz menangis dan meratap terseduh-seduh. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar aku bisa selamat dari dosa-dosa lisan yang telah aku ucapkan?" Rasulullah SAW berkata, "Wahai Muaz, ikutilah petunjuk nabimu dalam hal keyakinan." Muaz berkata lagi, "Kau adalah Rasulullah dan aku hanyalah Muaz bin Jabal. Lalu bagaimana agar aku bisa selamat dan terbebas dari bahaya itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Muaz, jika ada kekurangan dalam amal ibadahmu, jagalah lisanmu dari menjelekkan orang lain dan saudara-saudaramu para penghafal Al-Quran khususnya, dan orang-orang awam umumnya. Apa yang kau ketahui dari aib dirimu sendiri seharusnya bisa menghalangimu mencela orang lain. Janganlah menyucikan dirimu dengan mencela saudaramu. Janganlah kau mengangkat derajatmu dengan merendahkan derajat saudaramu. Janganlah kau memamerkan amalmu supaya kau dikenal orang lain. Janganlah kau memasuki urusan dunia yang bisa melupakan urusan akhirat. Janganlah kau berbisik-bisik dengan seseorang ketika ada orang lain bersamamu. Janganlah merasa benar di hadapan orang lain sehingga kebaikan dunia dan akhirat akan terputus darimu. Janganlah berbuat tidak senonoh di dalam suatu majelis sehingga orang lain akan menjauhimu karena perilaku burukmu. Janganlah engkau menyakiti orang lain dan merusak martabat mereka dengan perkataanmu. Niscaya anjing-anjing neraka jahanam akan mencapik-capikmu. Itulah makna firman Allah, demi yang mencabut nyawa dengan keras. Quran Surat An-Naziat ayat 1. Maksudnya adalah daging itu akan dicabut dari tulangnya. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapa yang mampu melakukan hal itu semuanya?" Rasulullah menjawab, "Wahai Muad, yang aku jelaskan sifat-sifat tadi sesungguhnya mudah dikerjakan bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah dengan itu kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, dan kamu membenci orang lain sebagaimana kamu membenci dirimu sendiri. Dengan begitu kamu akan selamat." Khalid bin Mi'dan melanjutkan, Muad tidak membaca Al-Quran sesering ia membaca hadis itu, sehingga dia sering membacanya dan menyebut hadis ini dalam setiap majelisnya. Demikianlah hadis Nabi yang menceritakan tentang 7 malaikat yang menjaga 7 langit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.